Radian Karisma Wisata atau yang biasa kita kenal dengan nama Anissa Travel adalah perusahaan swasta yang bergerak dalam bidang jasa perjalanan. Sejak tahun 2003, Anissa Travel menjadi salah satu perusahaan jasa perjalanan yang sangat dipercaya oleh puluhan BUMN dan perusahaan swasta. Hal ini dibuktikan oleh rekam jejak Anissa Travel yang memiliki 22.000 jamaah dan lebih dari 500 paket perjalanan wisata. Anissa Travel kini berfokus pada 3 inti bisnis, yaitu Corporate Travel Management, MICE and Event Organizer, dan Umroh and Hajj Arrangement. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, alhamdulillah kita bertemu lagi dalam podcast kali ini bersama saya. Saya di hari ini sudah hadir bintang tamu dari Ketua Yayasan Mabrur. Insya Allah kita hari ini akan membahas tentang serba-serbi zakat. Karena memang momennya adalah kita sebentar lagi akan Lebaran Idul Fitri. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Farhan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kang Uu. Gimana kabarnya Bang hari ini Bang? Alhamdulillah sehat. Oh, alhamdulillah ya Bang. Gimana puasanya? Udah jebol Bang? Oh, lancar alhamdulillah. Alhamdulillah. Gimana cerita belok kuat? Alhamdulillah ya. Berarti masih lurus Bang? Masih lempeng. Gak ada keluhan standar sana. Gak ada ya. Iya, berarti Masya Allah nih, alhamdulillah ya, kita sudah diberikan kekuatan oleh Allah pada sampai hari ini kita masih diberikan kelancaran untuk berpuasa. Baik Bang, Abang ini kalau saya baca biodatanya adalah ketua yayasan dari Majelis Mabrur. Alhamdulillah. Saya juga baca di situ Majelis Mabrur ini ada keterkaitan dengan Anissa Travel. Ya, betul. Boleh dijelaskan Bang, Majelis Mabrur itu fungsinya sebagai apa di Anissa Travel itu Bang? Oke. Sebelum kita masuk ke Majelis Mabrur ini, kita jelasin dulu ya. Pertama fungsinya itu bagaimana, teman-teman. Nah, Majelis Mabrur sendiri ini adalah salah satu yayasan buatan Anissa Travel di sini. Yang emang dibuat itu sebagai sarana untuk memajukan umat. Masya Allah. Terutama yang ada di Kota Lenteng Agung, Jakarta Selatan. Oh, alhamdulillah. Insya Allah sampai ke tahap Jagakarsa, Jakarta Selatan, atau sampai Jakarta Raya. Insya Allah. Kedengaran. Masya Allah, Masya Allah. Sampai ke langit ke-7. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Insya Allah gitu. Semakin berkah ya Bang. Ya. Alhamdulillah. Ngomong-ngomong, Majelis Mabrur itu berdiri sejak kapan Bang? Nah, kalau Majelis Mabrur sendiri ini secara officially ya, atau secara resmi itu berdiri pada tahun 2007 Kang. Oh, Masya Allah, udah lama. Baru mulai beroperasi itu 2007. Tahun 2007. Dan kegiatannya di Majelis Mabrur itu seperti apa Bang? Dari semenjak kita berdiri tahun 2007 sampai tahun 2023 ini, kita itu mulai dari Taman Pendidikan Al-Quran. Oh. Ya, terutama itu dari anak-anak deh. Anak-anak, ibu-ibu, dan bapak-bapak. Kita nyebutnya ini metode tahsin bersama. Insya Allah ya. Iya. Masya Allah. Untuk jadwalnya sendiri itu, anak-anak itu ada di hari Sabtu, Bang. Di hari Sabtu ya. Di setiap hari Sabtu pagi ya. Kalau untuk ibu-ibunya itu ada di hari Selasa. Hari Selasa ya. Selasa ada zuhur. Kalau untuk bapak-bapaknya ini ada di hari Jumat. Di hari Jumat ya. Iya. Insya Allah ya. Terlalu aktif dengan kegiatan-kegiatan. Alhamdulillah ya Rabbil Alamin. Dan itu memang kegiatan-kegiatan itu didukung oleh, dari mana dananya itu Bang? Iya. Salah satu pemasok dana terbesar kita nih jelas ya dari Anissa Travel. Oh, alhamdulillah ya Anissa Travel. Anissa Travel ini punya jamaah umroh juga yang ternyata tuh jadi supporter aktif kita. Masya Allah, Masya Allah. Jadi sedikit banyak itu mereka itu alhamdulillah taruhlah sedekah gitu untuk membuat yayasan kita ini terus berjalan. Jadi dalam kata lain nih, jamaah atau peserta umroh maupun haji baik wisata itu secara tidak langsung mereka udah berkontribusi ya. Alhamdulillah. Benar untuk umat ya, memajukan umat ya Bang ya. Alhamdulillah ya. Dan sampai hari ini masih eksis Bang ya? Masih eksis. Bahkan dari, maaf ya Kang ya, dari alumni jamaah umroh yang tahun 2008, 2009, mereka tuh alhamdulillah ada yang ngasih aja. Alhamdulillah ya. Itulah ya, berkah ya. Iya, baik Bang, kita sebelum bicara ke yang lain nih Bang, karena memang kita hari ini adalah membahas tentang serba-serbi zakat nih Bang. Karena momennya udah mau mendekati Idul Fitri nih Bang. Kita ini apa sih tuh Bang, secara istilah atau secara etimologi itu zakat itu seperti apa sih Bang? Oke. Nah, sebelum kita masuk ke bab zakat sendiri teman-teman, kita harus paham dulu artinya zakat itu apa. Nah iya itu. Mulai dari situ dulu. Nah, zakat ini terbagi dua kalau menurut saya.
bahasanya ya, secara pengertiannya itu. Iya. Yang pertama itu zakat dalam bahasa Arab. Zakat Jaka ya. itu artinya adalah suci. Suci, menyucikan, ya, berkembang dan tulis. Itu secara bahasa ya, Bang? Secara bahasa, secara etimologi. Secara istilahnya, Bang. Nah, kalau secara istilahnya itu sesuai kita ngutip aja nih dari Badan Amil Zakat Nasional. Silakan. Mengatakan zakat itu adalah sebagian harta yang dikeluarkan untuk untuk menyucikan harta itu sendiri ketika sudah masuk syarat dan ketentuannya. Oh, ada syarat dan ketentuan berlaku ya? Ada. Tidak begitu wajib begitu. Gak boleh asal nahu zakat. Oke, iya. Jadi ada aturan mainnya ya, Bang ya? Ada aturan main. Iya, itulah. Mungkin pemirsa kadang di dalam keseharian kita nih ada yang bertanya juga ya, zakat, terus ada juga pajak gitu ya. Itu boleh nggak, Bang, dijelaskan tuh pajak tuh apa? Apakah ada keterkaitan antara pajak dengan zakat? Atau seperti apa tuh, Bang, dalam konsep Islam itu seperti apa, antara zakat dengan pajak itu seperti apa? Oh, beda deh lah. Beda ya, Bang ya? Zakat itu adalah kewajiban kita ke agama kita. Agama ya, kewajiban agama berarti ya. Kalau pajak itu ke negara. Ke negara, jadi Beda cerita. beda ceritanya. Kadang begini, Bang, ada dalam satu kasus tuh mereka udah bayar pajak, mau dihitung udah bayar pajak atau udah bayar zakat, mau dihitung sebagai pembayaran pajak. Itu boleh nggak sih seperti itu aturannya, Pak? Gak boleh lah. Nggak boleh ya. Jadi aturan masing-masing ya, Bang ya. Siapa yang nyuruh itu? Iya. Siap. Oke. Jadi intinya pemirsa, zakat adalah kewajiban seorang muslim untuk agamanya. Sedangkan pajak sendiri itu adalah kewajiban seorang warga negara ya, kepada negara. Nanti kan dipakai untuk kepentingan negara dan lain-lain. Baik, Bang. Selanjutnya itu adalah tentang daripada pengertian daripada zakat itu ada berapa jenisnya, Bang? Oke, zakat itu terbagi menjadi dua. Yang pertama itu zakat fitrah dan zakat mal. Kalau zakat fitrah ini itu cuma satu. Yang banyak ini pengertiannya, yang banyak subbabnya itu zakat mal. Itu di situ ada zakat penghasilan, ada zakat emas dan perak, ada zakat rikas atau barang temuan, ada juga zakat peternakan, bahkan sampai ke peternakan ada zakat. Ada zakat ya, Bang? Ada. Itu diatur dalam Islam ya? Alhamdulillah ada. Sekian rupa ya? Kebanyakan ya, ada banyak pokoknya lah. Gitu. Yang kelima itu ada zakat perniagaan. Karena ini terlalu luas lingkupnya, ini bisa sejam kalau kita. Masya Allah. Jadi saya akan bahas. Panjang-panjang, Bang. Iya, kita bikin ringkas aja. Masuk aja ke zakat penghasilan. Nanti nih habis ini saya akan jelasin. Kalau untuk zakat fitrah sendiri itu diartikan sebagai zakat yang wajib dikeluarkan oleh umat muslim ketika Ramadan sampai ke dekat-dekat Idul Fitri. Ya. Di situ. Kalau untuk zakat mal sendiri itu artinya adalah zakat yang wajib dikeluarkan ketika seorang muslim itu sudah memiliki harta yang telah masuk syarat dan ketentuan yang berlaku, yang ditentukan di situ. Begitu, kan. Kalau untuk zakat fitrah itu sendiri wajib dikeluarkan berupa makanan pokok. Ya. Makanan pokok itu bisa berupa beras. Nah, kalau misalkan kita orang Indonesia ini kan beras ya. Beras. Iya, beras atau gandum. Nah, hitungannya ini satu syak. Satu syak itu berapa, Kak? Satu syak itu adalah 3,5 liter. Atau kalau kita genepin itu 2,5 kilo. Itu wajib dikeluarkan. Nah, mungkin ada yang bertanya di sini, apakah bisa diganti pakai uang? Nah, iya, banyak tuh yang bertanya seperti itu. Iya. Karena ada yang katanya nggak boleh nih pakai uang, harus pakai beras karena memang di kita makannya beras gitu kan. Ternyata beras juga kan dibelinya pakai uang gitu. Iya. Nah, itu gimana tuh? Kebalik jadi sebenarnya kalau misalkan mau bayar pakai uang, itu kita mesti hitung ya. Jumlah uang yang dibayar itu seharga beras 3,5 kg itu. Jadi beras 3,5 kg itu di pasar ada berapa harganya? Berapa duit? 10.000 dikali. Iya, pokoknya dikali 3,5 itulah yang harus dikeluarkan oleh umat muslim itu. Misalnya begini, Bang. Ya. Misalnya nih kita nih emang kita sehari-hari makan berasnya 10.000, Bang. Udah gitu kita pas mau zakat nih, Bang. Beli berasnya yang 8.000, Bang. Itu boleh nggak sih seperti itu, Bang? Atau kalau menurut saya kalau misalkan mampu ya mampu. Beli yang sesuai dengan yang kita makan ya. Iya, sesuai yang kita makan. Jangan dikurangin, dilebihin boleh. Kalau dikurangin jangan. Iya kan. Oke, Bang. Selanjutnya ada pertanyaan begini nih, Bang. Sebetulnya zakat mal, zakat fitrah itu diberikan kepada siapa, Bang? Oke.
Kalau zakat, Dijelaskan. ya, kalau untuk zakat fitrah ya, zakat mal itu diberikan kepada 8 golongan ini. Oh, banyak ya. Ada 8 golongan orang Oh. yang diwajibkan untuk menerima zakat. Yang pertama itu ada orang fakir. Nah, ada orang miskin. Nah, kita di Indonesia yang kita tahu orang fakir sama miskin itu sama. Sama iya. Dia misalkan santunan untuk fakir miskin. Beda. Fakir miskin ini beda, Kang. Yang bikin beda apa? Orang fakir itu dia itu punya harta. Punya harta ya. Ya nggak banyak lah, tapi punya gitu. Punya. Cuma sayangnya dia nggak punya mata pencaharian. Nah, ini namanya orang fakir. Orang fakir ya. Iya. Atau kita sebutlah pengangguran lah. Iya. Pengangguran zaman now. Iya, pengangguran zaman now. Terus yang kedua, ini masuk lagi orang miskin. Oh. Orang miskin ini dia ini punya mata pencaharian. Cuma sayangnya, kasihannya orang miskin ini mata pencahariannya ini nggak nutup untuk kebutuhan yang lain. Jadi ibaratnya cuma buat makan sama minum doang deh. Nah, ini wajib nih diberikan santunan zakat. Dan yang ketiga, ini teman-teman, ada mualaf. Kenapa mualaf itu wajib diberikan santunan? Nah, karena mualaf ini wajib kita ajarkan untuk selalu berbagi. Ya, berbagi kepada sesama. Dan mengajarkan bahwa Islam itu indah loh. Kita ini saling berbagi. Iya. Itulah berbagi ya. terutama Biasa ya. terutama kepada orang yang nggak mampu dan yang membutuhkan. Itulah indahnya Islam, Kang. Gitu. Yang keempat. Nah, masuk ke poin yang keempat. Yang keempat ini ada namanya rikob. Rikob ya. Rikob ini budak. Budak ya. Budak itu berarti sekarang apa itu Bang? Masih ada budak. Alhamdulillah, insya Allah nggak ada, Kang. Udah nggak ada ya. Saya berharap udah nggak ada. Dalam Islam nggak ada ya budak. Apa ada? Oh, nggak ada. Nggak ada ya. Nggak ada. Ada perbudakan. Semua manusia itu sama di mata. Sama ya. Iya. Rikob ini budak. Nah, konsepnya itu begini. Kalau misalkan rikob, misalkan Anda datang nih ke tuan yang punya budak itu, ya, datang, Pak, saya mau zakat nih dengan tujuan saya ingin memerdekakan budak ini itu ya. dari belenggu perbudakan. Nah itu. Tapi sekarang udah nggak ada Bang. Alhamdulillah udah nggak ada. Ada ya. Alhamdulillahnya udah nggak ada. Gitu. Siap. Selanjutnya Bang. Nah, masuk yang kelima. Yang kelima ini ada Ibnu Sabil. Ibnu Sabil ya. Ya. Ibnu Sabil ini adalah orang yang melakukan perjalanan jauh. Yang kita tahu tuh definisinya dari dulu ya. Ibnu Sabil itu orang yang melakukan perjalanan jauh. Tapi sebenarnya bisa diartikan juga sebagai orang yang merantau. Merantau ya. Kayak misalkan nih, ada pelajar yang dia itu kuliah di luar kota, gitu, ngekos, kalau misalkan, itu dia wajib menerima zakat sebenarnya. Nah, terus ada lagi nih, tenaga kerja, misalkan, tenaga kerja asing yang ada di wilayah orang atau negeri orang gitu. Nah, itu wajib juga sebenarnya dapat zakat. Oh iya, wajib juga dapat zakat. Oke. Yang udah tuh, masuk berapa tuh? Poin ketujuh. Yang ketujuh. Nah, yang ketujuh itu ada yang namanya orang jihad fisabilillah. Jihad fisabilillah. Iya. Jihad fisabilillah itu adalah orang yang berjuang di mata Allah. Nah, itu yang kita tahu tuh definisinya kan. Berperang gitu Bang? Oh, dia zaman dulu berperang. Berperang. Sekarang? Cuma zaman sekarang kan gak cuma berperang juga, Bang. Ada juga yang dia itu bikin sekolahan, dia bikin pesantren, bikin lembaga zakat, bikin masjid. Itu termasuk orang yang wajib juga loh. Ustadz gitu. Ustadz ya. Itu fisabilillah ya. Iya. Dakwah ya. Dengan catatan dia nggak mampu ya, atau mungkin sedang butuh gitu. Nah itu. Oke. Yang kedelapan. Yang kedelapan ini ada namanya amil tentunya. Masya Allah. Kenapa? Amil itu adalah orang yang mengelola zakat. Pokoknya dari dia nerima zakat nih dari orang sampai dia kasih tuh ke orang yang butuhkan, itu namanya amil. Orang ini insya Allah wajib untuk diberikan zakat juga. Gitu. Kalau zaman sekarang kita bicara amil nih Bang, Ya. itu di Indonesia kan sudah banyak ya lembaga-lembaga yang memang mengelola tuh ya. Itu seperti apa tuh konsep amil yang ada di Indonesia itu seperti apa untuk pengelolaan zakat itu sendiri Bang? Nah, kalau misalkan amil itu di sini, itu biasanya kan ada di masjid ya. Ada orang yang emang khusus sebagai petugas zakat. Oh. Iya. Jadi di masjid itu pasti ada, insya Allah ada. Dan yang kedua itu ada lembaga yang emang khusus untuk menyalurkan zakat. Resmi ya? Resmi, officially dah pokoknya. Ibaratnya tinggal datang ke gedungnya, bawa beras atau bawa uang, nanti sama dia dilayanin deh pokoknya. Gitu. Tinggal datang aja. Misalkan ke masjid terdekat ya, seperti yang saya bilang tadi, bawa beras sekitar 2,5 kg. Datang nih ketemu sama amilnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kang Amil. Di sini saya ingin melakukan zakat. Gitu. Nah, di sini nanti akan dituntut tuh pasti. Salaman nih, taruh tuh di meja berasnya, tuh Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu, nah misalkan zakat fitrah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu zakatal fitri
Fadu lillahi ta'ala. Di situ. Artinya apa misalkan? Saya berniat zakat mengeluarkan harta yang saya punya itu karena Allah Ta'ala. Nah, berlaku juga untuk zakat mal. Zakat mal seperti itu ya. Harus seperti itu ya. Harus diserahkan. Harus diserahkan dan itu harus diniatkan. Kalau zakat mal sendiri itu niatnya Bismillahirrahmanirrahim, nawa itu zakatal mali fadu lillahi ta'ala. Situ. Itu wajib diikrarkan karena disaksikan kan. Disaksikan. Nggak boleh asal kasih datang itu nggak boleh. Dan ngasih ke yang nggak jelas juga nggak boleh. Nggak boleh. harus ke yang terpercaya. Iya. Itu. Terakhir bang. Iya. Ini sangat menarik. Ini masalah zakat ya. Jadi apa sih hikmah di balik zakat itu seperti apa sih bang? Hikmah yang dapat kita petik nih daripada kita membayar zakat, baik zakat fitrah maupun zakat mal, itu ada hikmah nggak di balik semua itu bang? Tentu semua perintah agama itu pasti ada hikmahnya, Pak. Nah, terutama di sini kalau yang saya lihat itu selain kita menyucikan harta kita di jalan Allah Subhanahu wa taala, itu kita juga diajarkan untuk selalu berbagi. Jadi jangan pelit tuh, jangan kikir sama orang. Kalau emang mampu ya kasih. Nah itu. Jadi sarana untuk berbagi. Terus yang ketiga itu sarana untuk evaluasi diri kita juga. Oh, harta yang kita dapat nih udah halal apa belum ya? Kalau misalkan harta saya halal, oh ya udah saya kucurin dah kepada orang lain nih. Biar nanti dia bisa makan, kebutuhannya terpenuhi. Iya. Jadi lebih ke hikmahnya itu lebih ke apa ya Kang ya? Supaya untuk bisa berbagi aja peka aja. Sense untuk berbagi itu ada gitu. Itulah pentingnya hikmah zakat ya. Iya. Satu lagi bang, ada pertanyaan nih bang. Tadi di awal kita udah singgung bahwasanya Majlis Mabrur itu tidak berdiri sendiri ya. Iya. Ada yang dulunya mungkin ada Anissa Travel. Nah itu korelasi dan relevansinya ya antara Majlis Mabrur dengan Anissa Travel itu dalam kegiatan-kegiatan yang diadakan oleh Majlis Mabrur itu seperti apa tuh bang? Relevansinya. Kalau misalkan kita ngomongin korelasinya Anissa Travel dan Majlis Mabrur itu dari dulu tuh adalah satu kesatuan yang nggak bisa dipisahkan teman-teman. Iya. Karena yang saya bilang tadi di poin awal ya, jamaah Anissa Travel sendiri itu banyak yang emang nyumbang ke Majlis Mabrur. Jamaahnya aja banyak, apalagi perusahaannya. Perusahaannya ini bukan sekedar dia yang bikin loh. Ini yang merintis Kang. Anissa Travel ini yang merintis Majlis Mabrur. Dari tahun 2007 itu. Itu udah berbagai macam pengorbanan ada lakuin lah. Mulai dari harta benda. Orang-orang yang emang alhamdulillah jadi relawan itu dia niat untuk mengajar anak-anak, ibu-ibu dan bapak-bapak. Iya. Itu dari dulu tuh udah ada gitu. Ada ya. Iya. Dan sampai saat ini ya. Sampai saat ini alhamdulillah. Programnya juga pun bertambah ya Kang kita gitu. Salah satunya itu program kita itu selama Ramadan ya teman-teman di sini. Kita itu ada buka puasa ya. Buka puasa gratis. Masya Allah. Jadi 30 hari bang. Ya 30 hari full itu dapat takjil. Jadi kalau datang nih ke depan Anissa Travel, ya saya nggak bohong nih beneran ya. Bisa dibuktikan ya? Bisa dibuktikan nih. Nanti ini jam 6 nih ada ya? Ada yang buka tuh stand lontong, stand risol, stand gorengan, stand minuman. Itu gratis sifatnya. Untuk mau nambah juga boleh bang. Mau nambah sampai kenyang, tapi jangan kenyangan tau nggak bisa tahu. Kalau mau bawa pulang boleh nggak? Bawa pulang boleh. Boleh ya. Jadi emang sifatnya itu kita itu ya memberikan lontong, memberikan makanan bukaan itu ya untuk berbagi, memperkenalkan kepada masyarakat. Oh ini loh Anissa Travel. Oh ini loh Yayasan Mabrur gitu. Masya Allah. Jadi orang tuh entah pasti kan banyak yang nanya. Ada buka bersama nih gratis 30 hari gitu. Ini siapa sih yang bikin gitu kan? Pasti orang kan bakal nanya entah ke yang jaganya, entah ke yang sapamnya. Oh, ini punya Anissa Travel yang ngejalanin Majlis Mabrur. Insya Allah niat kita itu apa? Orang nanti pada donasi juga. Saya mau ikutan juga. Nah nih buat beli lontong. Dia kan selama 30 hari tahun depan gitu insya Allah kan. Kalau sehat dan panjang umur gitu. Itu niatnya. Iya alhamdulillah ya. Satu lagi nih bang, pertanyaan nih bang. Nggak selesai nih pertanyaan nih bang. Apa? Karena banyak tanya. Satu lagi pertanyaan bang, gini bang. Ini kan kita bicara Majlis Mabrur Anissa Travel ya. Boleh nggak sih kita di luar Anissa Travel atau memang di masyarakat luar nih ya, nggak ada keterkaitan dengan Anissa Travel, boleh nggak kita menyalurkan zakatnya ke Majlis Mabrur gitu bang? Kalau menyalurkan sodakoh dan lain-lain? Iya, kalau misalkan untuk menyalurkan sodakoh
itu insya Allah kita bisa ya gitu. Kita udah buka rekening ya, Oh, udah ada buka rekening sendiri yang emang Ada rekeningnya bang? rekeningnya ada nih, ada di bawah nih. Di bawah ada ya? Tinggal dicantumin deh tuh. Iya, Oh. iya. Jadi ada di bawah itu, tinggal pokoknya bisa lah buat untuk sodako, ya untuk misalkan ngasih apalah, kasih caption aja pokoknya. Saya transfer ini buat beli lontong misalkan. Saya transfer ini untuk beli Al-Quran anak-anak. Itu insya Allah nanti kita akan salurkan ya, terus kita akan kasih live reportnya ke teman-teman sekalian. Masya Allah, Masya Allah. Untuk Majelis Mabrur sendiri, apakah ada websitenya atau sosmednya atau apanya gitu bang yang bisa kegiatannya atau apanya dilihat gitu oleh masyarakat umum bang? Ya kalau Majelis Mabrur sendiri sih sepertinya sosmednya belum ada ya. Belum ada ya. Jadi kita masih nyatu sama Anissa Travel di situ. Anissa Travel sendiri juga sedikit banyak suka update lah ya, suka update gitu soal Majelis Mabrur, programnya sampai mana, program apa yang sudah dibuat, pencapaian apa yang sudah dicapai. Gitu. Oke bang, Masya Allah ya bang, Ya. kita bincang-bincang kita tentang serba-serbi zakat ini, Masya Allah, mudah-mudahan apa yang disampaikan ada ada manfaatnya untuk kita semua ya. Mungkin cukup sekian dari kami. Jika ada pemirsa yang ingin menyalurkan zakatnya, menyalurkan infaknya, menyalurkan sodakohnya, jangan lupa ya, kami punya Majelis Mabrur ya, dan jamaah Anissa Travel pun baik yang umroh, haji maupun wisata dan lain-lain, insya Allah yakin kita menyumbangkan atau menyalurkan harta kita yang dibeli ya, beli produk kita itu udah pasti kita salurkan lagi, CS-kan lagi ke Majelis Mabrur yang dikelola secara amanah ya dan akuntabel ya bang ya, insya Allah ya. Baik, cukup sekian dari kami, semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.